warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Kami yang beranggotakan saya Desti Nurjayanti, saya Dwi Priyana, saya Adi Datuk Agustin. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang kedua, kompetensi lulusan satuan pendidikan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi lulusan satuan pendidikan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lulusan SD atau MI atau SLT atau paket A. Yang kedua, SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B. Yang ketiga, SMA atau MA atau SMALB atau paket C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Pasal 1, standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, dimensi kompetensi lulusan itu ada 3. Yang pertama, dimensi sikap. Dimensi sikap itu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, membelajarkan sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan yang pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, teknologi, yang ketiga, seni dan budaya. Yang ketiga, dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama itu tentang kreatif, yang kedua produktif, yang ketiga kritis, yang keempat mandiri, yang kelima kolaboratif, dan yang keenam komunikatif. Adalah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada masing-masing satuan pendidikan dijelaskan pada matris berikut. Faktual adalah pengetahuan dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Lalu konseptual adalah terminologi atau istilah yang digunakan, klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Lalu prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu,
atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Lalu metakognitif adalah pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Lalu kita membahas tentang gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang jenis pendidikan. Jenjang pendidikan itu memperhatikan perkembangan psikologi anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi satuan pendidikan, dan lingkungan.